Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Kepala Yayasan Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Ki Haji Mutawakkil Allah SHMM, dan yang saya hormati Rektor Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah model penilaian kelas, yaitu Bapak Farih Purwanto. Di sini saya Adinda Nurusya Fitri dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang pengembangan instrumen evaluasi jenis non-tes. Nah, yang mana pembahasannya itu ada 11. Bisa dilihat sendiri. Oke, baik. Pengembangan evaluasi jenis non-tes ini merupakan salah satu pendekatan penting dalam proses penilaian pendidikan, terutama dalam upaya memahami kemampuan, keterampilan, dan sikap peserta didik secara lebih komprehensif. Kemudian evaluasi jenis non-tes ini mencakup berbagai metode penilaian alternatif yang tidak hanya berbasis pada soal-soal standar, misalnya pilihan ganda atau uraian, seperti itu. Jadi penilaian jenis non-tes ini memiliki banyak macamnya. Yang pertama itu adalah observasi. Observasi ini merupakan salah satu evaluasi jenis non-tes, yaitu metode atau cara-cara dalam menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati secara langsung. Kemudian pada kegiatan evaluasi pembelajaran ini, observasi itu dapat digunakan untuk menilai proses dan hasil belajar peserta didik, misalnya tingkah laku peserta didik pada saat waktu belajar, peserta didik dalam berdiskusi, peserta didik dalam mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Jadi secara tidak langsung, guru itu menilai langsung sikap dari peserta didik itu sendiri. Kemudian ada kekurangan dan kelebihan dari observasi ini. Kelebihannya, yang pertama yaitu observasi ini merupakan alat untuk mengamati berbagai macam fenomena. Kemudian yang kedua, banyak hal yang tidak dapat diukur dengan tes, tetapi justru lebih tepat dengan observasi ini. Kemudian kekurangannya adalah yang pertama, seringkali pelaksanaan observasi ini terganggu oleh keadaan cuaca, bahkan ada kesan yang kurang menyenangkan dari observer ataupun dari observi itu sendiri. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu membutuhkan biaya yang besar dan juga tenaga yang profesional. Oke, selanjutnya yaitu jenis non-tes yang kedua yaitu wawancara. Wawancara ini memiliki pengertian yaitu salah satu bentuk alat evaluasi jenis non-tes yang dilakukan melalui percakapan atau tanya jawab baik langsung maupun tidak langsung dengan peserta didiknya. Nah, arti wawancara secara langsung ini ialah proses tanya jawab yang dilakukan secara langsung antara guru dengan peserta didik tanpa melalui perantara. Sementara wawancara tidak langsung yaitu proses tanya jawab antara guru yang menanyakan sesuatu kepada peserta didik melalui perantaraan orang lain atau media dengan tidak menemui langsung kepada sumbernya. Nah, wawancara ini juga mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kelebihannya dari wawancara ini adalah yang pertama yaitu dapat berkomunikasi secara langsung kepada peserta didik, sehingga informasi yang diperoleh itu dapat diketahui objektivitasnya. Kemudian kekurangannya yaitu
Jika jumlah peserta didik itu cukup banyak, maka proses wawancara banyak memakan waktu, tenaga, dan biaya. Seperti itu. Kemudian jenis non-tes yang ketiga yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap ini merupakan bagian dari pengukuran psikologi karena menyangkut sikap manusia, maka hasil pengukuran tidak pernah mencapai hasil yang sempurna. Nah, sebagai contohnya bisa dilihat sendiri. Nah, itulah contoh dari skala sikap. Jadi seperti itu. Ada indikator-indikator sikapnya seperti kedisiplinan, kerjasama, kejujuran, tanggung jawab. Nah, di situ nanti peserta didik itu dinilai dari indikator sikapnya. Kemudian daftar cek. Daftar cek ini adalah suatu daftar yang berisi subjek dan aspek-aspek yang akan diamati oleh guru. Melalui daftar cek ini dapat memungkinkan guru sebagai penilai untuk mencatat tiap-tiap kejadian yang penting dan yang menjadi fokus penilaian dari guru. Penilaian unjuk kerja pada daftar cek ini berupa iya atau tidak, baik atau tidak. Nah, pada penilaian ini peserta didik ini mendapat nilai apabila kriteria penguasaan kemampuan tertentu dapat diamati oleh penilai. Jika tidak dapat diamati, peserta didik tidak memperoleh nilai. Nah, saya mencantumkan contoh di atas, jadi seperti ini bisa dilihat. Kemudian skala penilaian. Nah, skala penilaian ini merupakan penilai unjuk kerja yang menggunakan skala penilaian yang memungkinkan penilai memberi nilai tengah terhadap penguasaan kompetensi tertentu. Karena pemberian nilai secara kontinu, di mana pilihan kategori nilai ini lebih dari 2. Skala penilaian terentang dari tidak sempurna, sempurna, sampai sangat sempurna. Skala penilaian ini sangat erat hubungannya dengan daftar cek, jadi hampir mirip. Jika daftar cek untuk memberikan cek ada atau tidaknya gejala atau sifat yang diobservasi, maka pada skala penilaian ini didapatkan adanya tingkatan-tingkatan, seperti itu. Kemudian skala penilaian ini pada umumnya terdiri dari suatu daftar yang berisi ciri-ciri tingkah laku atau sifat yang harus dicatat secara bertingkat sehingga observer hanya memberikan tanda cek pada tingkat mana gejala atau ciri-ciri tingkah laku itu muncul pada peserta didik itu sendiri. Nah, kemudian angket. Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Nah, dalam proses pembelajaran di kelas, responden yang dimaksud adalah peserta didik. Guru bertindak sebagai perumus atau pembuat angket. Angket termasuk alat untuk mengumpulkan dan mencatat data atau informasi. Angket itu mempunyai kesamaan dengan wawancara, kecuali dalam implementasinya. Angket itu dilaksanakan secara tertulis, sedangkan wawancara itu dilaksanakan secara lisan. Keuntungan angket antara lain yang pertama yaitu responden dapat menjawab dengan bebas tanpa dipengaruhi oleh hubungan dengan peneliti atau penilai, dan waktunya itu relatif lama sehingga objektif dan dapat terjamin. Sedangkan kelemahannya adalah ada kemungkinan
angket diisi oleh orang lain. Kemudian studi kasus. Jenis non-tes berikutnya ialah studi kasus. Arti dari studi kasus adalah studi yang mendalam dan komprehensif tentang peserta didik, kelas atau sekolah yang memiliki kasus tertentu. Indikator studi kasus misalnya peserta didik ada yang sangat cerdas, ada yang sangat lamban, sangat rajin, sangat nakal, atau ada yang kesulitan dalam belajar. Seperti itu. Kemudian catatan insidental. Catatan insidental ini merupakan salah satu bentuk evaluasi non-tes yang digunakan oleh guru atau pengajar untuk mencatat peristiwa atau kejadian khusus yang terjadi dalam proses pembelajaran. Evaluasi jenis ini tidak melibatkan tes atau soal, melainkan berupa observasi langsung terhadap perilaku, sikap, dan respons peserta didik dalam situasi nyata. Catatan ini berguna untuk memberikan informasi lebih rinci mengenai perkembangan, masalah, atau keunikan siswa yang mungkin tidak terdeteksi melalui tes tertulis atau penilaian formal lainnya. Kemudian sosiometri. Sosiometri ini merupakan suatu prosedur untuk merangkum, menyusun, dan sampai batas tertentu dapat mengkuantifikasi pendapat-pendapat peserta didik tentang penerimaan teman sebayanya serta hubungan di antara mereka. Sosiometri banyak dipakai dalam bidang psikologi, sosiologi, dan ilmu pendidikan yang pada umumnya bertujuan meneliti hubungan sosio-psikologik yang terdapat antara individu yang satu dengan individu yang lain dalam satu kelompok. Jadi pada penilaian jenis non-tes sosiometri ini adalah penilaian untuk melihat bagaimana peserta didik itu berinteraksi dengan teman-temannya. Seperti itu. Kemudian inventory kepribadian. Inventory kepribadian ini adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk mengukur berbagai aspek kepribadian siswa yang tujuannya adalah memahami karakter, minat, bakat, dan potensi peserta didik untuk membantu dalam perencanaan pendidikan, pembelajaran, dan bimbingan karir yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Inventory kepribadian peserta didik ini terdiri dari serangkaian pertanyaan atau pernyataan yang dirancang untuk menilai sifat-sifat psikologis tertentu. Ini membantu memahami bagaimana peserta didik berpikir, berperilaku, berinteraksi dengan orang lain, serta preferensi dalam aktivitas belajarnya. Kemudian yang terakhir yaitu teknik pemberian penghargaan kepada peserta didik. Penghargaan adalah suatu cara yang digunakan untuk memberikan penghargaan kepada seseorang karena sudah mengerjakan suatu hal yang benar, sehingga orang yang menerima lebih bersemangat dalam melakukan hal yang benar. Dalam kaitannya dengan peserta didik, penghargaan juga berarti suatu keterampilan dalam memberikan respon positif terhadap tingkah laku peserta didik sebagai penguatan agar tingkah laku positif dapat terulang kembali. Nah, secara umum penghargaan ini dapat diberikan dengan beberapa macam. Yang pertama yaitu misalnya pujian. Contohnya biasanya dari kata-kata bagus, good job gitu, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua penghormatan. Misalnya peserta didik diberikan kesempatan untuk menunjukkan caranya menyelesaikan soal suatu mata pelajaran atau tugas lain. Kemudian yang ketiga yaitu dengan cara hadiah, diberikan hadiah seperti itu. Misalnya
entah apalah gitu. Kemudian tanda penghargaan, biasanya ini itu berupa piala atau piagam gitu. Jadi seperti itu. Itulah beberapa macam-macam penilaian jenis non-tes. Kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.